Menteri PMK Bapak Muhadjir Effendi menyarankan agar pihak kampus menarik duit tertinggi saat wisuda berlangsung. Alasannya karena orang tua mahasiswa pasti tidak akan protes karena disebut itulah momen yang paling menyenangkan sehingga berapapun duit atau uang yang diminta pasti bakal dituruti sama orang tua dari mahasiswa. Mari kita nonton bersama pernyataan dari Bapak Muhadjir Effendi. Ada, kalau di swasta ya itu tetap ada pimpinan namanya variable cost. Jadi memang tidak semua biaya di pendidikan itu tinggi, terutama difikskan. Tidak bisa. Misalnya KKN itu baru 4 tahun nanti, nggak mungkin ditetapkan anak masih baru wisuda, itu kan nggak mungkin ditetapkan. Itu variable cost. Bahkan sebetulnya untuk swasta biasanya itu momen-momen untuk bisa mengenai biaya tinggi. Misalnya wisuda itu tarik yang tinggi karena nggak ada orang akan protes walaupun mahal. Karena waktu saat gembira orang mau anaknya wisuda bayar berapapun dikasih. Kalau perlu biar satu truk orang anak keluarganya datang nggak apa-apa, tapi harus beli undangan. Beli undangan, dibayar, datang. Kita nggak orang seneng itu diminta apapun pasti mau. Tapi ketika orang sedang gajinya sudah telat, ini anunya naik, pastilah itu protes. Memang ada. Nah, itu pernyataan dari Bapak Menteri PMK tadi. Menurut kalian ini sudah pas atau gimana atas pernyataan beliau ini? Tapi kalau menurut saya sendiri sih, ini agak kurang pas ya, melenceng. Bagaimanapun kan orang tua, tidak semua orang tua mahasiswa itu mampu. Ada juga dari kalangan orang kurang mampu, bahkan disebut orang kurang dalam hal ekonomi. Dengan saran dari Bapak Menteri PMK ini, maka sama saja menyusahkan orang susah. Ini disebutkan kalau Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendi menyarankan para pimpinan perguruan tinggi swasta. Nah, ini ditunjukkan kepada pimpinan perguruan tinggi swasta atau disingkat dengan PTS mencari keuntungan. Nah, di sini yang diucapkan dari Bapak Menteri tadi adalah untuk mencari keuntungan dari mahasiswa dalam momentum wisuda. Muhadjir menilai orang tua siswa tidak akan keberatan dan rela untuk membayar biaya yang tinggi untuk wisuda sang anak. Nah, berikut adalah bagaimana dia menyampaikan pernyataan tersebut. Begini, wisuda itu tarif yang tinggi karena nggak ada orang akan protes walaupun mahal. Ya iya, kalau memang sudah diikat sama pihak kampus, cuma sama aja kan menyiksa orang ini namanya. Karena, mari kita lanjut, karena waktu saat gembira anaknya mau wisuda bayar berapapun dikasih. Nah, itu lagi dilanjutkan. Ya iya kalau ada memang dikasih, tapi kalau orangnya pas-pasan, bahkan biaya makan sehari-hari saja kadang kurang, masa ditarik dana yang tinggi saat wisuda ini bukan solusi yang tepat menurut saya. Ini kata Muhadjir Effendi dalam ini kejadiannya di RDPU Panja Pembiayaan Pendidikan di rapat Komisi 10 DPR RI dengan tokoh masyarakat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Selasa kemarin 2 Juli 2024. Lebih lanjut, dari pernyataan Bapak Menko lagi, kalau perlu biar satu truk keluarganya akan datang, nggak apa-apa, tapi harus beli undangan. Sambung dia lagi. Di sisi lain, Muhadjir menyarankan pimpinan PTS agar tidak menaikkan biaya-biaya pendidikan ketika situasi ekonomi tak kondusif. Nah, ini sih saya setuju, tapi bukan diahlikan dengan solusi tadi. Saya setuju biaya pendidikan di perguruan tinggi itu jangan terlalu dilebih-lebihkan lah. Dinormalkan, bahkan kalau bisa dibanyakin beasiswanya atau diturunkanlah kalau bisa. Ada berupa subsidi dari pemerintah atau sejenisnya. Nah, lebih lanjut lagi, ia pun menyinggung kebijakan kenaikan uang kuliah
tunggal atau UKT di sejumlah perguruan tinggi negeri atau PTN yang menuai banyak protes. Nah, di sini dia melanjutkan, ketika orang sedang gajinya sudah telat naik, pastilah protes itu. Jadi menurut saya juga momentum kurang pas, makanya saya sempat kritik itu, tutur dia lagi. Nah, itulah pernyataan dari Bapak Menko PMK tadi yang mungkin ini pastinya membuat banyak pro dan kontra. Dan saya pikir banyak juga yang kontra ini, tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh seorang pejabat tinggi negara yang merupakan seorang menteri. Atau gimana menurut kalian atas usulan yang disampaikan oleh Bapak Menteri yang satu ini? Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Mari kita diskusikan bersama, kita bahas bagaimana yang seharusnya atau apa yang bagus demi perkembangan pendidikan di negara kita.